Gigi berlubang itu jangankan makanan asam ya, makan yang biasa saja seperti yang kita makan sehari-hari, nasi, sayur-sayur, permen, sisa-sisa makanan yang kalau tidak dibersihkan itu akan menumpuk menjadi plak. Plak itu mula-mula lengketnya sedikit, tapi kalau tidak dibersihkan dengan benar, dia itu akan menempel seperti double tip. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamus Sehat bersama dengan Sesa masih tetap di sini ya. Dan juga narasumber kita di hari ini, di episode kali ini adalah Dr. Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Halo. Hai Dr. Esther. Udah tahu kalau ada Dr. Esther lagi, berarti kita akan membahas seputar gigi lagi ya sahabat Sonora. Dimana untuk episode kali ini kita akan membahas makanan dan juga minuman asam yang bisa membuat gigi berlubang gitu ya sahabat Sonora. Jadi mungkin ini sedikit banyak, mungkin kayak Sesa juga nggak tahu, oh ternyata makanan atau minuman asam ini yang merupakan makanan favoritnya Sesa ternyata bisa menjadi faktor penyebab gigi berlubang ya dok ya. Nanti kita cari tahu ya dok ya. Tapi boleh kali ya memberikan pencerahan dulu ke sahabat Sonora, gimana proses si gigi berlubang ini bisa ada dok? Oke, gigi berlubang itu jangankan makanan asam ya, makan yang biasa saja seperti yang kita makan sehari-hari, nasi, sayur-sayur, permen, dan lain-lainnya itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Yang enak-enak ya malah ya dok ya? Iya. Susah deh nyari makanan. Karena sisa-sisa makanan yang kalau tidak dibersihkan itu akan menumpuk menjadi plak. Plak itu mula-mula lengketnya sedikit, tapi kalau tidak dibersihkan dengan benar, dia itu akan menempel seperti double tip, seperti bisolatif ya. Dia makin lama makin menempel, menumpuk tebal, lalu akan menjadi asam, dicampur dengan bakteri, dengan seiring waktu gigi akan berlubang. Seperti slow but sure ya. Betul. Biasa berapa lama sih dok kayak gitu dok? Gigi yang berlubang, bakteri itu kalau tidak dibersihkan 3 hari aja dia akan menempel lebih tebal lagi. Dalam 14 hari jika tidak dibersihkan dengan benar, dia akan sudah bisa numpuk kumannya itu menjadi lebih banyak lagi, dan mungkin memerlukan waktu beberapa bulan akan terbentuk namanya white spot atau tanda-tanda dari gigi berlubang. Seperti white itu. spot namanya. Iya. Ini ada di sini nggak sih white spotnya dok? Di mana sih biasanya dia? Wah, di sini tidak ada. Ini giginya bagus seperti giginya Sesa. Balik lagi nih tetap ya sahabat Sonora ya. Berarti kalau kelihatan lah pokoknya kalau ada white spotnya nanti dia. Kalau ada white spot tuh biasanya yang paling biasa sering terjadi tuh di gigi depan ya, white spot putih gitu. Seperti itu. Nah itu hati-hati kalau kita bersihkan dengan scaler ya biasanya, dia lebih rapuh dari gigi yang bener gigi ya. Gigi. Nah, jadi itu bukan giginya putih ya, tapi itu white spot. Justru itu yang harus hati-hati ya. Yes, betul. Itu yang harus hati-hati sahabat Sonora. Berarti benar ya ini ya Dr. Esther, kalau ada makanan ataupun juga minuman asam ini yang bisa membuat gigi berlubang. Betul. Makanan minuman asam itu apa aja sih biasanya dok? Banyak. Makanan minuman asam tuh hati-hati ya. Yogurt itu juga asam. Oh iya, benar. Wine juga asam. Nah, peminum wine itu tuh harus hati-hati karena biasanya peminum wine gigi depannya itu biasa kalau sering banget itu juga bisa rapuh. Oh, yang tengah suka ada putih gitu ya dok ya? Iya, benar. Nah, itu namanya white spot itu tadi. Betul. Oh, oke. Tapi kan kalau misalnya dibilang makanan ataupun juga minuman asam ini sebenarnya nggak bagus untuk, maksudnya bisa menjadi salah satu faktor penyebab gigi berlubang. Normalnya, sehatnya berapa kali sih seseorang itu bisa mengonsumsi makanan ataupun juga minuman yang asam-asam ini sih dok? Maksudnya tetap boleh kan? Tapi boleh. Berapa kali? Berapa kalinya terserah sih. Asal rajin ini ya. Betul. Kayak soft drink sebenarnya tidak dianjurkan ya. Karena soft drink itu juga asam, soda ya, dan banyak
bahan-bahannya yang bisa merusak gigi seperti itu. Jadi kalau seberapa sering ya terserah. Kalau giginya mau rusak ya sering-sering saja. Kalau tidak mau rusak ya dipersedikit atau tidak sama sekali untuk minum yang asam-asam tadi ya. Atau kalau misalnya mau kan, kalau yogurt kan menyehatkan ya. Benar, nah benar gitu dok kan. Tuh. Itu kan jadi satu hal yang yogurt itu menyehatkan, tapi di satu sisi juga ternyata yogurt itu asam. Ya, jadi kan betul. Bingung kan ya dok ya. Iya. Jadi ada obat untuk menetralkannya. Namanya itu kita sebut CPF. Itu apa dok? Nah itu tuh vitamin gigi yang mengandung fluor. Ada banyak di pasaran, di Google aja. Jadi kalau habis minum yogurt gitu, cepat-cepat minum bilas air putih. Lalu boleh diberikan vitamin gigi seperti itu. Oh, ada vitamin gigi. Ada. Oh, Vitamin gigi itu mengandung kalsium, fluor, dan fosfat. Google ya, sahabat Sonora. Baru tahu loh dari dokter Esther loh. Kalau Iya. ternyata ada vitamin untuk gigi ya. Ada. Biar lebih dan cantik. kalau ke dokter gigi juga bisa ada ini perlindungan gigi, perlindungannya di namanya MI varnish atau di lapis fluor seperti itu. Oke. Dok, ini masih ngomongin soal makanan dan juga minuman asam. Kita ngomong ke makanan dulu. Boleh. Makanan berarti termasuk buah-buahan. Ada buah yang asam juga. Strawberry katanya bagus untuk gigi, tapi asam juga itu dok. Gimana dok? Nah itu balik lagi, setelah makan asam berkumur, lalu pakai vitamin gigi itu supaya menetralkan. Tapi kalau cuma sikat gigi aja Bisa sih, bisa. asal nggak males aja ya Ya sahabat benar. Sonora. Dan konsentrasinya nggak terlalu banyak ya untuk asam-asam. Berarti nggak ada masalah. Cuman selalu balik lagi kalau katanya dokter Esther menjaga kesehatan gigi. Betul. Sikat gigi adalah hal yang paling mudah nih, dari kecil sudah diajarkan, dari TK juga udah diajarin cara sikat gigi yang bener ya. Pertanyaan terakhir ini mungkin dokter Esther, kita udah tahu penyebab gigi berlubang apa, makanan minuman asam ternyata bisa pengaruh juga untuk gigi berlubang. Ada nggak sih cara-cara yang bisa dilakukan sahabat Sonora untuk mencegah gigi berlubang? Untuk mencegah gigi berlubang itu nomor 1 saya udah bilang, rajin gosok gigi. Tuh. Tapi gosok giginya dengan cara yang tepat dan benar. Jangan melayang, jangan asal cuma gosok gigi Daripada udah. enggak deh. Iya. Tapi kalau pas diperiksa nih ada pewarna pemeriksaan gigi, apakah benar giginya udah bersih apa tidak, namanya triplak. Biasanya ketahuan tuh, wah ini sikat giginya belum bersih, seperti itu. Tekanannya bener enggak, berputar cara gosok giginya bulat bener apa enggak. bulat Ke seluruh permukaan ya, terutama di tepi-tepi gigi, di antara gigi, di atas gigi ya, semua permukaan harus disikat dengan bersih. Lalu jaga makan. Biasanya kalau kita tuh banyak konsumsinya tuh karbohidrat dan gula. Betul. Itu yang perlu diperhatikan karena itu akan lebih menyebabkan gigi berlubang. Akan memproduksi asam. Lalu pencegahan yang paling baik sebenarnya dari anak-anak itu kita lapisin permukaan gigi yang geraham-geraham ya. Kan ada cekukan-cekukannya tuh ya yang dalam ya. Kita biasanya lapisi dengan yang namanya pit and fissure sealant. Gigi sebelum bocor, sebelum lubang dilapisi oleh yang namanya pit and fissure sealant. Lalu diberi vitamin gigi yang seperti saya bilang tadi, dan dilapisi oleh MI varnish setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Kalau di luar negeri hal seperti itu sudah lazim dilakukan. Wow. Dan saya baru tahu dari dokter. Mungkin karena belum terlalu banyak informasi soal ini juga kali ya dok ya. Tapi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih dok. Sikat gigi setelah makan, langsung sikat gigi setelah makan, aman gak itu dok? Boleh gak? Sebaiknya 30 menit setelah makan ya. Karena waktu kita baru makan nih, baru minum, itu flora mulut kita tuh masih dalam keadaan asam.
Jadi kalau kita sikat jadi tambah asam semuanya. Oh. Jadi tunggu dulu sampai 30 menit baru kita bergosok gigi. Iya, 30 menit, jangan ditunggu sambil tiduran. Ketiduran malah nggak jadi sikat gigi, sahabat Sonora. Malah jadi batal sehat ya. Tapi Dokter Esther, terima kasih sudah sharing-sharing di episode kali ini seputar makanan dan juga minuman asam tadi ya, yang ternyata benar bisa menyebabkan gigi berlubang. Untuk ada sahabat Sonora yang mungkin merasa kalau episode kali ini bermanfaat banget, atau mungkin ada sanak saudara Anda atau ada teman-teman Anda yang memang senang banget, doyan banget makan tapi susah banget dikasih tahu untuk menjaga kesehatan gigi, boleh di-share, boleh di-like, boleh subscribe juga, karena nanti ada episode-episode lainnya seputar gigi bersama dengan Dr. Esther Jonathan ya. Dan jangan lupa juga terakhir, apa dong Dr. Esther? Gigi sehat, tubuh kuat. Gigi sehat, tubuh kuat. Kita ketemu lagi di episode lainnya di Kamu Sehat. Bye.